Tuhan yang luar biasa. Meskipun kita terbatas oleh jarak dan waktu, biarlah Roh Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari semuanya saya ajak kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat kembali lagi beribadah bersama-sama. Biarkan Tuhan, Roh-Mu Tuhan boleh ada di dalam setiap penyembahan kami. Roh-Mu boleh ada di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sambut satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian seperti rusa. Haleluya Yesus.
Tuhan. Biar melalui lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, firman-Mu boleh dimateraikan di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita menikmati berkat Tuhan lewat ibadah online di pagi hari ini. Ya, oleh kemurahan Tuhan, kita boleh sehat, kita boleh ada semua karena Tuhan. Nah, tema yang saya sampaikan pada saat ini berbicara tentang membangun rumah Tuhan yang telah runtuh. Saya akan ambil di dalam Hagai pasal 1, mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Saya tidak akan baca panjang ini karena ayat ini panjang, cukup panjang, memakan waktu. Tetapi saya hanya baca beberapa ayat saja. Nanti saya sampaikan ayat demi ayat, saudara-saudaraku. Ya. Hagai pasal 1 mulai. Pada tahun kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Serubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ini dua hal ya, dua hal yang dikatakan, perhatikanlah keadaanmu, tanda seru. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawa ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusanmu sendiri. Sampai di sana firman Tuhan, nanti kita akan lanjut sebentar. Nah, saudara-saudara, Hagai adalah nabi kecil, ya. Tetapi kita lihat Hagai, ya, mendapat perintah dari Tuhan lewat Nabi Hagai untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda yang sudah pulang, sudah mendiami kota Yerusalem atau Yehuda, saudara-saudaraku. Nah, kalau kita melihat di sini ada 3 orang yang dicatat di sini. Yang pertama Hagai, kemudian yang kedua adalah Serubabel. Serubabel adalah Bupati Yehuda. Kemudian ada nama lagi adalah Imam, ya, Imam Yosadak, Imam besar. Itu 3 orang yang berperan penting di dalam mereka membangun akan bait Allah yang sudah runtuh.
Ya, maksudnya runtuh oleh karena sudah diruntuhkan oleh Nebukadnezar ketika Nebukadnezar menyerbu kota Yerusalem. Nah, saudara-saudara, akhirnya tiba waktunya dengan waktunya Tuhan, bangsa Israel ya dengan beberapa macam tahap mereka kembali ke Yerusalem. Alkitab mencatat di kitab Nabi Hagai ya, di sini pada tahun yang kedua zaman Darius, Raja Darius, berarti Darius berarti juga zaman Daniel ya. Tahun kedua Raja Darius ya, dalam bulan ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan kepada Yesua bin Yosadak imam besar bunyinya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan datang kepada Hagai, disampaikan melalui Zerubabel dan imam besar Yosadak, dan juga kepada bangsa Yehuda. Dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tentu ada satu maksud. Jadi kalau kita lihat ayat yang kedua, perhatikan, bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi bangsa itu berkata begini, wah, belum waktunya untuk membangun ya, rumah Tuhan yang telah runtuh, ya, yang telah hancur rata dengan tanah. Bayangkan ya. Jadi Israel, bangsa Yehuda tanpa rumah Tuhan, ya, karena itu adalah pusat penyembahan bangsa Israel, pusat penyembahan ya, kebanggaan daripada orang Yehuda. Tetapi tidak ada lagi bait Allah itu. Berarti kalau tidak ada bait Allah, mereka tidak bisa beribadah, mereka tidak bisa membakar korban, ya. Mereka tidak bisa melakukan kewajiban sebagai orang-orang yang ya sudah dibebaskan daripada ya penjajahan budak di Mesir dan pada zaman hakim-hakim dan raja-raja. Mereka sudah memasuki tanah perjanjian. Mereka tidak lagi mengindahkan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa belum waktunya, saudaraku. Belum waktunya. Jadi mereka sibuk dengan, Alkitab dengan menjelas berkata bahwa mereka terlalu sibuk dengan urusan-urusan jasmani. Membangun rumah. Bukan berarti rumah itu tidak penting, saudaraku. Tetapi mereka terlalu sibuk, ya. Mereka tertuju kepada hal-hal yang jasmani. Ya. Perhatikan di sini, kalau kita lihat di sini ayat yang keempat, sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Jadi mereka sibuk membangun rumah yang mewah-mewah, ya. Kalau saat sekarang ini, ya, orang sibuk membangun usaha, membangun bisnis, nah ya oke lah, tidak apa-apa, itu kan memang harus di selama kita di dunia. Membangun reputasi, ya, membangun segala hal, ya. Tetapi orang Israel lupa, mereka lalaikan akan rumah Tuhan itu. Padahal mereka sudah diberkati, ya. Mereka membangun rumah itu yang mewah, tetapi mereka tidak mengindahkan, ya, akan mengabaikan akan rumah Tuhan. Dan tujuan mereka kembali yaitu mereka harus membangun rumah Tuhan supaya bangsa Yehuda, umat Israel bisa kembali beribadah. Ya. Tetapi mereka berkata begini, belum waktunya membangun. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai supaya ya mereka kembali bangkit. Tujuan mereka kembali ke tanah itu, ya, Yerusalem, supaya mereka membangun rumah Tuhan itu. Ya. Karena tanpa rumah Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena disitulah hadirnya Tuhan. Ya.
Disitulah hadirnya Tuhan, saudaraku. Jadi mereka tidak mengindahkan, tetapi perhatikan, kalau di dalam ayat yang kedua, bangsa yang telah pulang diam di Yehuda, ya, Yerusalem, ya, mereka berkata belum waktunya. Ya. Tetapi ayat yang ketiga, perhatikan, firman Tuhan datang memperingatkan mereka. Ya. Nabi menegur mereka, ya, karena mereka sibuk terhadap diri mereka sendiri. Ya. Tetap usaha mereka tadi saya sudah katakan. Sedangkan rumah Tuhan dilalaikan. Ya. Jangan sampai di hari-hari ini, perhatikan, ya, kita sibuk membangun usaha kita, membangun bisnis kita, membangun pekerjaan, sibuk terhadap pekerjaan. Tetapi jangan lupa, kita harus membangun rumah rohani kita. Ya, rumah rohani kita. Ya. Itu lebih penting, jauh lebih penting daripada hal-hal yang jasmani. Bukan berarti hal jasmani itu tidak penting. Itu penting. Tetapi jauh lebih penting kita membangun rumah Tuhan supaya kerohanian kita, iman kita bertumbuh, apalagi di masa-masa yang sulit ini. Masa-masa kesesakan. Kalau kita tidak membangun rumah kita, ya, rumah Allah kita. Surat Korintus berkata, kamu adalah bait Allah. Roh Kudus berdiam di dalam saudara, kamu adalah rumah Allah. Bahkan pun Paulus berkata, kita adalah bangunan Allah, saudaraku. Jadi kita harus bangun itu. Ya, itu jauh lebih penting. Tetapi kita melihat di sini, perhatikan, di dalam ayatnya yang berikut, saudara perhatikan bahwa ayat yang kelima, ya, firman Tuhan dengan keras memperhatikan keadaanmu. Ada kata perhatikanlah keadaanmu. Tanda seru, berarti ada satu warning, ada satu peringatan kepada mereka. Kalau mereka mengandalkan kekuatan, mengandalkan kehebatan, skill mereka, itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan jelas berkata, ya, ternyata ketika mereka membangun rumah, rumah mereka masing-masing, waktu mereka menanam, menabur, Alkitab jelas berkata, kalau kita lihat di sini dalam ayat yang ke-6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Ya. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Ya. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Ya, di dalam ayat yang ke-6. Kamu berpakaian tetapi badanmu tetap tidak panas. Ya. Saudara-saudaraku, bahkan pun, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah, ditaruh di pundi-pundi yang berlobang, jadi lobang, berkatnya bolong. Ya. Nah, ini akibat mereka melalaikan rumah Tuhan. Ya. Jadi saya ingatkan sekali kepada jemaat Tuhan. Saya sampaikan siapapun yang mendengar ini, bangunlah rumah Tuhan. Bangunlah hidup saudara di atas iman yang kokoh. Kita adalah rumah Allah, bukan lagi rumah secara pribadi. Memang kita ibadah di gereja itu secara fisik, kita berkumpul. Tetapi yang jauh lebih penting, kita membangun iman kita, membangun rohani kita supaya kita kuat, kita bertumbuh. Dan itu adalah sumber kekuatan kita. Dan itu adalah sumber pemeliharaan Tuhan, dan itu adalah sumber berkat. Saudaraku, bukan berarti kita tidak bukan berarti ya berkat itu tidak penting. Penting, saudaraku, untuk selama kita masih hidup, kita butuh sesuatu, kita butuh makan, minum, kita butuh uang. Tetapi tahukah saudara, sumber itu semua dari Tuhan. Jangan pernah berkata itu hasil usaha saya. Ya. Hasil usaha saya. Nggak perlu Tuhan, nggak perlu ibadah, nggak perlu ke gereja, yang penting saya baik, yang penting saya tidak berbuat jahat. Ya. Saudara, itu pemandangan yang salah. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, ya, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kita harus hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan, membangun iman kita, membangun rumah kita. Ya, saudaraku,
Nah, ternyata apa yang mereka usahakan, mereka menabur, ya, Alkitab, ya, tetapi bawa pulang sedikit. Mereka sudah, ya, modalnya segini, tetapi enggak pulang pokok, istilahnya begitu. Ya, karena apa? Intinya mereka itu tidak mengindahkan, mereka melalaikan akan pekerjaan Allah. Mereka cuek, acuh tak acuh, belum waktunya untuk membangun rumah. Ya. Jangan sampai berkata begini, saya selalu berkata, ya, saya belum ke gereja dulu. Nanti kalau saya sudah sukses, saya sudah begini, baru saya ke gereja. Itu pandangan yang salah sekali. Saya ingatkan sekali lagi, itu pandangan yang salah. Ya. Masa-masa kesesatan, masa-masa ini tetap kita membangun iman kita. Karena ini berbicara tentang nilai-nilai kekekalan, saudara. Ya, bukan hal jasmani, nilai kekekalan. Ingat baik-baik kita ini, ya, kita tidak tahu waktunya kapan. Manusia hanya selangkah dengan maut. Ya, sebab itu kesempatan ini, ya, di hari-hari ini, ya, kita gunakan untuk mencari Tuhan, membangun iman kita, membangun rumah Tuhan. Ya, perhatikan. Nah, ini satu peringatan. Jadi kalau ada peringatan berarti mereka harus punya paradigma yang benar. Ya, harus berubah. Ya. Beginilah firman Tuhan ayat yang ke-7. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi ditujukan, coba kamu perhatikan keadaan kamu. Ya. Dengan kata lain, coba kamu periksa dirimu. Coba kamu lihat hasilmu. Apakah baik atau tidak? Ya. Mungkin saudara mulai bertanya, kenapa saya hidup begini terus? Kenapa saya hidup susah terus? Kenapa saya hidup kok, ya, anak maju-maju? Coba saudara kembali kepada diri kita. Ya. Apa yang belum kita laksanakan untuk pekerjaan Allah? Mungkin kita tidak sungguh-sungguh. Mungkin kita mulai, ya, rumah rohani kita mulai runtuh oleh karena berbagai macam tekanan hidup, oleh berbagai macam persoalan, atau mungkin rumah runtuh oleh karena apa? Rumah Tuhan yang rumah rohani kita mulai runtuh oleh karena apa? Kita terlalu diberkati Tuhan sehingga kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ini kita harus hati-hati, saudaraku. Ya. Jadi kita lihat di sini, ya, perhatikanlah keadaanmu. Di dalam ayat yang ke-8, perhatikan. Jadi ini satu, ya, peringatan lewat Tuhan melalui Nabi Hagai. Jadilah, naiklah ke gunung Tuhan. Maksud saya, naiklah ke gunung, ya. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Rumah itu R besar, berarti rumah Tuhan, ya. Maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ya. Jadi naiklah, dia berkata kepada orang Yehuda yang sudah pulang, ya. Yang sebagian sudah pulang. Jadi kamu naik ke gunung untuk apa? Mengambil kayu. Ya. Saudaraku, memang harus perjuangan. Maka mungkin itu mereka sudah malas, ya. Mereka melihat keadaan, mungkin mereka melihat, bait Allah yang sudah runtuh ini, ya, mereka mulai, masa bisa? Sehingga mereka berkata, belum waktunya. Karena apa? Mereka harus berkorban, baik tenaga, baik material, baik uang mereka, ya, harta mereka harus gunakan itu, mereka harus berkorban. Ya, mungkin seperti itu mereka, pikiran mereka, tunggu dulu lah. Mereka tidak mengerti, mereka tidak sadar bahwa rumah Tuhan itu adalah merupakan sumber berkat. Ya, sumber berkat. Di situ ada hadirat Tuhan, saudaraku. Tapi kita lihat di sini, firman Tuhan berkata, naik. Kamu harus naik ke gunung untuk ambil kayu dan bangunlah rumah Tuhan. Ya. Kemudian diingatkan kembali di dalam ayatnya yang ke-9 di situ. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ya. Ketika kamu membawa ke rumah, aku hembuskan. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang telah
tetap menjadi rentuhan sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusanmu sendiri. Jadi mereka tidak mendapat hasil yang maksimal. Ya. Rugi. Ya. Karena apa? Mereka melalaikan pekerjaan Allah. Saya mau katakan, jangan sampai kita lalaikan pekerjaan Tuhan oleh karena masalah pekerjaan, ya, masalah ekonomi, dan masalah yang lain. Jangan kita lalaikan pekerjaan Tuhan itu. Ya. Kalau kita lalaikan pekerjaan Allah, ya, kita tidak suka beribadah, kita tidak suka mencari Tuhan untuk membangun rumah rohani kita, maka Alkitab dengan jelas berkata di sini, ya, sedikit hasilnya. Atau mungkin saudara, ya, mestinya saya kaya, saya punya banyak, tetapi ingat tahukah saudara, saya percaya saudara, ya, tidak ada damai dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada damai, maksudnya tidak ada sukacita. Hidupnya, ya, seolah kurang terus. Mengumpulkan tetapi merasa kurang. Nah, itu dampaknya, ya. Ayat yang ke-10 kalau kita lihat, itulah sebabnya langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Jadi langit menahan embun, panas, ya, tidak ada hasil, ya. Jadi orang Yehuda mulai berkata, kok kami membangun, kok kami menabur, kok kami menanam, kami mengolah, kok hasilnya seperti ini, tidak ada embun, ya. Seperti inilah, saudaraku, tidak ada hasil, ya, tidak ada hasil. Nah, puji Tuhan, ya, syukur, ya, oleh kemurahan Tuhan, ya. Kalau kita lihat sini, ya, di dalam ayat yang ke-11, perhatikan, ya, akibatnya menahan embun dan langit, ya, hasilnya kering, terjadi kekeringan, ya. Tetapi kalau kita lihat di sini ayat yang ke-12, lalu Zerubabel, ya, Saltiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhnya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Jadi Zerubabel, Imam Yosadak, dan juga Nabi Hagai dan seluruh orang Israel, mereka mendengarkan perkataan firman Tuhan dan mereka menjadi takut. Saudara, luar biasa. Untung mereka sadar. Mereka baru mengerti ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Jadi saya mau sampaikan, ketika firman disampaikan, saudara dengar, saudara meresponi. Ya, mungkin menegur kita, mungkin menemplak kita. Ya, kita harus kembali. Ya, ada orang, ya, ketika ditegur firman Tuhan, dia tersinggung, ya, dia marah, ya, padahal itu untuk kebaikannya. Seperti Raja Usia, ketika disampaikan firman, diperingatkan, dia marah, ya, justru nabinya, ya, dimasukkan ke dalam penjara, ya. Padahal firman Tuhan itu mengubah hidupnya. Ya, jadi ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka bersadar, mereka bertobat, dan mereka menjadi takut kepada Tuhan. Ya. Kemudian kita lihat ayat yang ke-13 ini. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepadanya, kepada bangsa itu, demikianlah aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kita lihat sebetulnya inti daripada kita disertai Tuhan, inti daripada kita dipelihara Tuhan, inti daripada kita diangkat Tuhan, ya, segala apa yang kita gumuli ketika saudara membangun rumah rohani saudara. Ya, ini gambarannya. Kalau pada zaman dulu mereka membangun rumah Tuhan secara fisik, tetapi kalau zaman Roh Kudus ini, ya, kita membangun rumah kita, rumah rohani kita. Mari kita bangun rohani kita, ya. Jangan sampai kering atau jangan sampai runtuh. Kalau sudah runtuh, wah, ini berbahaya kalau kita tidak bangun kembali. Ingat baik-baik, selama masih hidup, selama masih ada kesempatan, mari kita bangun rumah rohani kita. Karena ada waktunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita lihat di sini,
Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel, ya, bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semua semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam ala mereka pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Saudaraku, mereka membangun, ya. Saudara, syukur mereka berubah. Mereka berubah. Mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi dan Bupati Yehuda. Bersemangat kembali. Dan Imam Yosadak mengajarkan kembali. Karena kalau kita lihat fungsi mereka berbeda, ya. Kalau Hagai, dia menyampaikan pesan Tuhan. Dia juga bisa mengajar, ya. Tetapi kalau Yosadak, dia adalah kepala pemerintahan di Yerusalem, Yehuda, ya, bupati, dan juga berperan penting, ya, seorang pemimpin bangsa. Dia juga berpengaruh, ya, kepada orang yang dipimpinnya. Dia memberikan semangat kepada orang-orang Israel. Ayo bangun. Kemudian di samping memberikan semangat membangun, ya, menata kota itu, ya, kemudian sama-sama membangun rumah Tuhan itu. Perhatikan, kemudian Imam Yosadak, ya, juga dia berperan untuk mengajar tentang, ya, Taurat Tuhan kepada bangsa Yehuda. Jadi 3 orang pribadi ini yang berperan penting, punya pengaruh yang penting, ya. Dan kita melihat, ya, perhatikan, mereka kembali melakukan pekerjaan Allah, membangun rumah Tuhan, ya, semesta alam, ya, luar biasa. Dan kita melihat kalau saudara baca di pasal yang kedua, ya, meskipun, ya, dan pasal yang berikutnya, ya, pasal yang kedua, ya, di situ ada gambaran tentang kalau kita perhatikan di dalam 1b dan seterusnya itu kemegahan bait suci yang baru. Itu berbicara tentang gereja akhir zaman. Ada satu nubuatan yang luar biasa, yaitu kemegahan bait Allah yang sesungguhnya bukan kemegahan bait Allah yang secara fisik, ya, karena bait Allah yang di Israel itu sudah hancur sampai sekarang, sudah tidak lagi berdiri. Itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Di atas batu ini tidak ada satu batu pun yang tersusun di atas, ya. Itu, dan Yesus menubuatkan di Injil Matius itu semua rata. Dan memang sejarah mencatat di tahun 70, ya, Jenderal Titus menghancurkan akan kota Yerusalem itu bersama dengan bait Allah. Sampai sekarang bait Allah tidak bisa dibangun, ya. Itu sejarah, saudaraku. Dan kita melihat ternyata Tuhan sudah mempersiapkan bait Allah yang sesungguhnya, yaitu saudara dan saya, bait Allah rohani. Mari hari-hari ini kita bangun terus bait Allah rohani kita. Bangun terus di atas dasar yang kokoh. Kita diajarkan, ya, firman Tuhan. Kita menerima firman Tuhan. Kita menerima pengajaran firman Tuhan, ya. Dan kita diurapi oleh Roh Kudus, ya. Dan di situ kita merasa sesuatu yang berbeda. Kita merasa sukacita, ya. Hanya Yesus yang memberikan sukacita. Sebagai firman itu, kita lihat, mari sama-sama kita membangun rumah Tuhan itu di akhir zaman ini, ya. Mari rajin beribadah, rajin kita, ya, menikmati akan pekerjaan Tuhan itu. Karena apa? Kita sudah membangun, kita sementara membangun rumah rohani kita. Terus meningkat sampai kita mencapai suatu standar. Rumah kita menjadi sempurna. Dan ketika rumah Tuhan sudah dibangun, ya, maka Allah lewat Roh Kudusnya hadir dalam setiap pribadi kita. Lewat apa? Karya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus tidak bisa hadir dalam hidup kita kalau belum terbangun. Ya, Roh Kudus tidak mungkin datang kalau rumah kita masih runtuh, masih ada sesuatu yang belum beres. Ya, Roh Tuhan tidak bisa masuk dalam hidup kita.
Sebab itu mari kita bangun. Ya, ketika kita bangun apa? Dengan firman Tuhan. Ya. Dengan pengejaran yang murni. Supaya apa? Kita bertumbuh. Kalau pohon kita bertumbuh, kalau berbicara bangunan, kita akan menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang indah di dalam pemandangan Tuhan. Dan saudara yang kekasih dalam Kristus, mereka sadar kembali bahwa ternyata tanpa Tuhan hasil kami tidak bisa maksimal. Ya, mereka mengalami sesuatu krisis ekonomi. Mereka mengalami suatu hal yang di luar dugaan. Mereka pikir ketika mereka membangun usaha mereka sendiri, mereka bisa sukses. Tidak. Tanpa Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Setiap carang yang nempel di pokok anggur itu dia akan berbuah. Ya. Tetapi yang tidak berbuah dipotong dan dilempar ke api, saudaraku. Ini ada hubungannya, saudaraku. Mari saudara, sama-sama kita membangun rumah Tuhan hari-hari ini. Mungkin saudara masalah berat, mungkin saudara hari sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya, mari kita tetap bangun rumah rohani kita. Karena apa? Disitulah rumah Tuhan. Maksudnya, disitulah sumber berkat itu. Disitulah sumber kekuatan. Disitulah sumber akan kemenangan kita. Di tema kita yang terakhir, ya, kalau kita membangun rumah Tuhan kita, rumah Tuhan itu, Tuhan hadir dan kita mengalami sukacita yang luar biasa. Amin, saudaraku. Dan kita lihat ketika rumah Tuhan itu dibangun, kalau kita lihat meskipun ada tantangan, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11 itu ya, pembangunan bait suci terancam oleh ikut orang-orang najis, saudara. Rumah Tuhan dibangun kepada orang-orang yang hati yang murni, bukan kepada orang-orang yang seperti yang dijelaskan. Nanti lain kali saya akan jelaskan itu tentang. Memang ada tantangan. Saya mau berkata, ya, saya mau berkata kepada saudara, di saat saudara membangun iman kita, pasti ada tantangan. Pasti ada oknum-oknum, ya, yaitu siapa? Bukan manusia, tetapi iblis berusaha menggagalkan iman kita. Ingat baik-baik ketika Nehemia membangun tembok Yerusalem itu, banyak sekali tantangan, banyak suara-suara yang menjelekkan. Begitu juga Esra ketika membangun rumah Tuhan itu, ya, banyak sekali tantangan. Tetapi kalau kita fokus, kita mengandalkan Tuhan, kita tidak tertuju kita tidak terintimidasi dengan apa kata orang. Kita maju terus, ya, maka kita akan mencapai suatu titik, ya, mencapai suatu kesempurnaan yang luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, mari jangan lemah. Bangunlah rumah kita di akhir zaman ini. Supaya apa? Rumah kita menjadi rumah yang luar biasa. Dan Allah bisa hadir lewat Roh Kudus. Untuk apa? Membangkitkan semangat kita, membuat kita kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya, jangan lupa sebentar kita beribadah kepada Tuhan jam 4 sore. Mari tetap menjaga protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Allah ini menjadi berkat buat kami semua. Biarlah hari-hari ini kami tetap membangun rumah. Jangan seperti bangsa Yehuda ketika mereka kembali, mereka sibuk dengan keluarga, mereka sibuk dengan membangun akan rumah mereka masing-masing. Dan mereka lupa untuk membangun akan rumah Tuhan yang sebagai inti, sebagai pusat dari penyembahan mereka. Tuhan tolong ketika firman disampaikan, mereka berubah dan mereka bertobat dan mereka takut kepada Tuhan. Dan mereka kembali membangun rumah Tuhan itu. Begitu juga dengan hari-hari kami. Di masa-masa ini meskipun banyak tantangan, ya, kami tetap membangun iman kami yang murni. Ketika kami membangun iman kami yang murni, membangun rumah rohani kami, maka di situ Tuhan bisa hadir dalam setiap hati kami masing-masing. Mungkin hari-hari ini sedang dalam keadaan masalah. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap memprioritaskan hidup mereka untuk mencari Tuhan. Dan di situ adalah sumber kekuatan, disitulah sumber berkat. Terima kasih, berkati seluruh jemaat GPD Immanuel Tuhan, supaya mereka tetap bertumbuh di dalam iman, mereka tetap setia melayani Tuhan. Apapun Tuhan percayakan, mereka tetap hidup sungguh-sungguh semangat untuk melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami berdoa Tuhan buat organisasi kami dan juga buat
pemerintah kami Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai kepada menteri, kepala-kepala daerah, dan juga kepada RT RW Tuhan. Kota Surabaya ini Engkau tolong juga Tuhan. Berkati pemerintah supaya mereka dapat menjalankan pemerintah ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat musibah-musibah yang terjadi, bencana alam di berbagai tempat Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Virus corona Tuhan, Tuhan tolong juga Tuhan. Kami tetap dijaga Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan menjaga hidup kami. Firman Allah memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami hanya persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih, dan rahmat di dalam Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada sore hari ini. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.